Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Balik lagi di channel kita 12 Pas. Guys, kalian jelas pernah lihat pemain bola yang kalau udah megang bola nggak mau lepas kan guys? Nah, di Premier League ada banyak pemain kayak gitu. Jadi kayak egois gitu guys. Tapi egois itu nggak selalu buruk, terutama kalau untuk striker. Beberapa pemain terbaik justru punya sifat egois yang bikin mereka jadi mesin gol. Tapi ada juga yang kadang kebablasan sampai bikin timnya rugi. Nah, kali ini kita bakal ngebahas 9 pemain paling egois di Premier League saat ini. Siap-siap guys, karena ada beberapa nama mungkin bikin kalian kaget. Langsung aja kita bahas guys. Gas! 9 pemain paling egois di Premier League saat ini. Sebenarnya egois itu nggak terlalu buruk, apalagi kalau posisinya striker. Beberapa pencetak gol terbaik di sejarah Premier League punya sifat egois yang lumayan kental guys. Tapi sebenarnya ada waktu dan tempatnya juga sih buat egois guys. Selama bertahun-tahun kita sering ngelihat pemain yang gara-gara egois malah jadi pahlawan atau justru bikin timnya kalah. Bukan berarti mereka pemain jelek, malah banyak pemain egois yang masuk jajaran pemain top Premier League. Berdasarkan statistik, opini fans Premier League dan omongan para pandit, tim sumber kami udah ngerangkum daftar 9 pemain paling egois yang lagi main di Premier League sekarang. Langsung aja guys, nomor 9 ada Erling Haaland yang main di Manchester City. Kayak yang tadi dibilang, egois itu nggak selalu negatif guys. Tugas Haaland di Manchester City emang buat egois, nggak banyak ikut build up, pokoknya nyusahin back lawan dan nembak setiap ada kesempatan. Gak heran kalau dia jadi pemain dengan tembakan terbanyak di liga dengan 86 kali dan sekarang ada di posisi kedua top skor dengan 16 gol. Dengan banyaknya pemain kreatif di Manchester City yang bisa nyediain umpan buat dia, ya wajar aja Haaland lebih sering nembak sendiri guys. Makanya dia punya rata-rata 0,91 gol per pertandingan di Premier League. Gak egois malah aneh guys kalau posisinya kayak gini. Kita lanjut ke nomor 8, ada Dominic Solanke yang main di Tottenham. Solanke ada di posisi ke-8 nih guys. Mungkin beberapa orang bakal kaget dia masuk daftar ini. Soalnya dia udah bikin 3 assist dan nyiptain 6 peluang besar dalam 18 laga musim ini. Tapi kalau ingat gimana dia ngerusak peluang emas pas ngelawan Wolves, ya masuk akal juga sih. Waktu itu Spurs lagi butuh banget kemenangan setelah cuma menang sekali dalam 6 laga. Tapi bukannya ngasih bola ke Rodrigo Bentancur yang udah siap nembak di depan gawang yang kosong, Solanke malah nekat nyoba sendiri. Hasilnya gimana guys? Dia malah tabrakan sama Bentancur. Peluang emas hilang, Spurs akhirnya seri 2-2. Gimana nggak nyesel coba guys? Gak apa-apa, namanya juga usaha ya guys. Nomor 7 ada Marcus Rashford yang main di Manchester United. Rashford udah sering banget dicap egois dan ini salah satu contoh kenapa performa Manchester United belakangan kayak roller coaster. Dia punya skill yang luar biasa, tapi sayangnya sering main sesuka hatinya guys. Sepanjang karirnya di Premier League, dia udah nyetak 87 gol dan bikin 40 assist dari 287 pertandingan. Di musim 2022-2023 dia sempat gacor dengan 17 gol, tapi setelah itu cuma bisa nambah 11 gol dari 48 laga. Sekarang kabarnya manajer baru United, Ruben Amorim, udah mulai kehilangan harapan buat ngebangkitin Rashford. Nah, kira-kira dia bakal bertahan atau cabut nih guys. Kita lanjut ke nomor 6, ada Nicholas Jackson yang main di Chelsea. Chelsea lagi ngejalanin musim bagus nih guys, dan salah satu alasannya ya karena Nicholas Jackson sama Noni Madueke rajin nyumbang gol. Striker asal Senegal ini udah nyetak 9 gol musim ini, setelah musim lalu bikin 14 gol. Walaupun udah nyumbang 9 assist selama 1,5 musim, Jackson tetap kelihatan lumayan egois. Di akhir musim kemarin, dia sama Madueke sempat adu mulut gara-gara rebutan penalti waktu Chelsea ngegulung Everton 6-0. Ya, bukannya kerjasama, malah jadi drama guys. Kita lanjut ke nomor 5, temennya guys, Noni Madueke yang main di Chelsea. Noni Madueke masuk daftar ini karena beberapa alasan. Pemain Chelsea ini sempat dikritik habis-habisan sama fans gara-gara terlalu egois waktu Chelsea menang 4-2 pas ngelawan Brighton. Padahal ada opsi umpan yang lebih gampang, tapi dia malah nekat nembak sendiri. Gak cuman itu guys, dia juga sempat maling gol Trevoh Chalobah waktu Chelsea menang 3-1 lawan Wolves. Kan udah jelas-jelas tuh, bola udah disundul sama Chalobah, udah mau masuk ke gawang guys. Malah Madueke nyodok bola pas di garis gawang buat ngeklaim gol itu. Niatnya ngebantu tim sih, tapi kayaknya lebih pengen nambah statistik pribadi. Tapi akhirnya dia juga minta maaf. Dia bilang itu insting striker guys. Gak apa-apa, yang penting gol guys.
Lanjut, nomor 4 ada Alejandro Garnacho yang main di Manchester United. Alejandro Garnacho sering banget nunjukin skill keren di lapangan dan beberapa golnya emang gokil guys. Tapi banyak fans Manchester United yang ngerasa dia masih kurang dalam urusan assist dan keputusan pas main. Dari 78 pertandingan Premier League, dia cuma nyumbang 7 assist dan bikin 11 peluang emas. Musim ini, walaupun udah nyetak 3 gol, dia punya rasio penyelesaian yang kurang bagus. Dari total 48 tembakan, salah satu yang terbanyak di liga, dia malah termasuk pemain yang performanya lebih jelek dibandingkan ekspektasi golnya yang 1,84. Intinya, dia sering nembak tapi banyak yang meleset guys. Gak apa-apa, coba terus. Kita lanjut ke nomor 3, ada Raheem Sterling yang main di Arsenal. Raheem Sterling udah ngebuktiin kalau dia punya karir yang keren banget. 4 gelar Premier League bareng Manchester City plus jadi salah satu winger kiri terbaik di era Premier League. Tapi ya gitu guys, walaupun sering main di tim yang super dominan, Sterling ini jauh dari kata pemain tim. Dari total 387 pertandingan, asisnya cuma 64 guys. Buat seorang winger, angka segitu sih nggak terlalu bagus. Tapi kalau ngomongin gol, dia udah nyetak 123 gol. Dari semua gol itu, cuma 3 yang dari penalti. Dan ngomongin penalti, catatan Sterling juga nggak terlalu bagus. Dia gagal 5 kali dari 9 kesempatan di semua kompetisi. Makanya agak kocak sih pas tahun 2023 Sterling ngotot mau ngambil penalti waktu Chelsea ngelawan Arsenal. Dia sampai rebut bola dari Cole Palmer, terus Enzo Fernandez sampai harus turun tangan buat ngebujuk Sterling dan gak maksa ngambil bola dari Cole Palmer. Dan akhirnya Cole Palmer gak pernah gagal penalti guys. Mantep. Kita lanjut ke nomor 2, ada Mohamed Salah yang main di Liverpool. Nah ini nggak usah debat lagi guys, Mohamed Salah adalah salah satu pencetak gol terbaik di era Premier League. Dia udah ngebikin 175 gol dan masih jalan terus plus 3 kali ngedapet Golden Boot. Bukti sahih kalau dia emang gila ngegolin guys. Tapi ya salah satu alasan kenapa dia bisa cetak segitu banyak gol adalah dia egois guys. Oke, dia punya 82 assist, tapi tetap aja hampir setiap kesempatan dia lebih milih nembak daripada ngoper. Kita udah sering lihat gol-gol solo brilian dari Salah, bahkan dari sudut yang kayaknya mustahil. Legenda Liverpool, James Souness yang udah main 359 kali buat The Reds pernah bilang kalau Salah itu pemain paling egois yang pernah dia lihat di dunia sepak bola. Ya, kalau hasilnya gol terus sih, siapa juga yang mau protes ya kan guys? Kan memang tujuannya untuk ngegolin guys. Tapi pernah suatu waktu Sadio Mane marah-marah guys sama Salah karena dia minta dioper malah disoting sama Salah. Ya, namanya main bola ya guys. Kita lanjut ke nomor 1, ada Bruno Fernandes yang main di Manchester United. Nah ini jujur aja guys, kalau nggak ada Bruno Fernandes mungkin Manchester United bakal lebih berantakan dalam beberapa musim terakhir. Tapi ya harus diakui juga, dia itu pemain yang egois banget guys. Dia mau ngambil semua penalti, mau ngatur semua free kick, bahkan kalau bisa mungkin dia juga yang tendang corner terus-terusan. Tapi sebagai kapten, dia kayak kurang nunjukin kepemimpinan yang beneran. Waktu Erik ten Hag cabut dari Manchester United, Bruno sempat ngomong minta maaf ke publik buat pelatihnya. Tapi legenda Manchester United, Roy Keane langsung ngegas dan nyebut Bruno Fernandes egois banget. Terlalu sedikit, terlalu telat, kata Keane pas lagi panditri buat Sky Sport. Banyak pemain yang sebenarnya nggak peduli kalau pelatih dipecat. Mereka fokus ke pelatih berikutnya dan nyiapin diri sendiri. Pemain itu bisa egois, kita semua tahu. Tapi gue ngerasa Bruno nggak ngelakuin cukup banyak sebagai kapten United dalam setahun atau 2 tahun terakhir buat ngebantu pelatihnya. Jauh banget dari itu, kata Keane guys. Ya intinya sih Bruno Fernandes itu pahlawan buat timnya, tapi juga bisa jadi musuh dalam selimut kalau terlalu mikirin dirinya sendiri guys. Nah jadi itu dia guys, 9 pemain paling egois di Premier League saat ini. Beberapa dari mereka emang punya insting predator di depan gawang, tapi ada juga yang kadang bikin gemes fans sendiri guys. Nah kira-kira siapa yang paling pantas disebut pemain paling egois menurut kalian? Atau ada yang harusnya masuk daftar ini tapi kelewatan? Atau ada juga, wah pemain ini sebenarnya nggak dianggap egois? Gak apa-apa guys, komen aja di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat-sehat terus guys, jaga kesehatan. Makasih banyak udah nonton. Thank you. Bye bye. Peace.